welcome back. Kembali lagi bersama saya tentunya. Yang kali ini akan mengangkat sebuah film yang berjudul Bull Demon King Rise Again, di mana film ini menceritakan kisah Raja Siluman yang dihukum dan diturunkan ke bumi akibat kesalahannya sendiri. Dan bagaimana keseruan kisahnya, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Saat Sang Semesta menciptakan dunia, di mana langit dihuni oleh para dewa, sedangkan bumi dihuni oleh para siluman, dan mereka hidup tentram satu sama lain. Hingga ada sebuah masalah yang membuat Raja Siluman memerangi para dewa di langit. Akibat tindakan tersebut, dia harus hukum dan dikembalikan ke bumi, dan inilah awal kisah perjalanan Sang Raja Siluman.引来三界大怒，残害我们魔族，人已经无药可救。为了躲， A few moments later. 何？お前はもう死んでいる。A few moments later. Kita diperlihatkan dengan sebuah pedesaan yang biasa-biasa saja, di mana di sana terlihat seorang wanita cantik yang bernama Xiao Xiao tengah mengejar penjahat yang melarikan diri. Bersamaan dengan itu, di sebuah kedai Mbok Sarni datang seorang pemuda yang bernama Liu Jiu, dan saat ia tengah menikmati hidangannya, tiba-tiba A few moments later. Setelah kejadian itu, Liu Jiu seketika pergi meninggalkan kedai tersebut dan melanjutkan perjalanan pergi ke Gunung Kulun. Namun saat dalam perjalanan, Liu Jiu melihat seorang yang tengah dianiaya. Sebagai jiwa pemimpin, ia pun menolongnya sehingga pertempuran kecil pun terjadi. 道不如本仙。我看谁还。 让我们路上小心。滚！感谢你出手相助，大恩大德，没齿难忘。 A few moments later. 出来，是你呀！ Pada saat malam harinya, mereka menemukan sebuah gubuk kecil dan memutuskan beristirahat di sana. Mereka pun saling bertukar cerita, di mana Xiao Xiao juga ingin pergi ke Gunung Kulun demi menyelamatkan ibu dan rakyatnya. 我家为原由术士到了我们火焰山，连三昧真火都能熄灭。我一定要拿到飞云扇去救我娘。那你这样跟着我，你怎么去昆仑？我这不就是想说，先跟你培养去吗？别再说那些话了。 A few moments later. 生就是人形的妖啊！兄弟二人这些年确实就是。今天牛哥你的一番话是决定了，追随大哥，任凭差。我跟你们说，你们这是准备？不是故意偷听的啊！这是操！这些年走南闯北，我兄弟二人能助你一臂之力。昆仑之路。 姑奶奶可没有那么好，我就与猪狗不如。A few moments later.
Hingga keesokan harinya mereka pun telah sampai ke Gunung Kulun, di mana di sana terdapat penjaga yang ternyata adalah 2 orang dewa yang telah ia selamatkan kemarin. Wow, kebetulan. 你们2个都是神仙，也是你们妖族该来的地方，能在我眼下隐藏妖气。 A few moments later. Namun saat akan mengambil kipas angin tersebut, mereka harus berhadapan dengan dewa bermata 3 dan pertarungan kembali dilakukan. 小小，必叫你死无葬身之地。 Akibat kejadian itu mereka pun akhirnya mengundurkan diri, dan pada tengah malam Liu Jiu yang tak ingin melibatkan rekan-rekannya dalam bahaya akhirnya memutuskan untuk pergi sendiri saat itu juga. Dan baru beberapa langkah saja ia pun harus disusul oleh Xiao Xiao yang telah melihatnya pergi. 找那个3只眼睛的，我不逼你了，但是你今天哪儿也……我不想连累你。兵器凝神，心无。 Tiba-tiba guru Liu Jiu muncul dan melarangnya untuk pergi ke Gunung Kulun, di mana hal tersebut sangatlah berbahaya bagi Liu Jiu. Namun Liu Jiu bersikeras untuk pergi ke Kulun hanya untuk membalas dendam kan rakyat serta keluarganya yang telah dibasmi oleh dewa bermata 3 tersebut. Sehingga sang guru yang tak dapat lagi melarang akhirnya memberikan saran, yaitu dengan mengambil tongkat jiwa di Laut Barat. Mereka pun bergegas pergi pada malam itu juga, hingga di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seorang wanita cantik yang sedang mandi. Namun tiba-tiba蛇呀！牛！救命！牛哥真厉害！ A few moments later. karena kebaikan hati Liu Jiu, akhirnya wanita tersebut bersedia menemani perjalanan mereka untuk Laut Barat. Dan ternyata wanita tersebut memiliki plat Jawa, di mana plat tersebut dapat membuka pintu gerbang Laut Barat. 小心有诈！恶爷，如果你的失灵盘 A few moments later. Liu Jiu yang mendengarnya pun seketika mengajaknya untuk pergi ke Laut Barat. Tak lupa kemudian mereka pun sampai ke sebuah penginapan. Xiao Xiao yang merasa curiga dengan wanita tersebut akhirnya mencoba menyerangnya. Namun wanita tersebut dapat dengan mudah menghindarinya. Ia pun kemudian masuk ke dalam kamar Liu Jiu dan... 阿牛哥哥，我真的很想。 Xiao Xiao yang melihatnya pun seketika sangat marah. Liu Jiu pun mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi, namun semua itu sia-sia saja, dan malah mendapati bahwa Xiao Xiao adalah juga seorang dewa, di mana hal ini membuatnya menjadi sangat kecewa karena telah dibohongi selama ini. Namun pada akhirnya Liu Jiu tetap memaafkannya. 你干嘛一直瞒着我？ 伤害你的事情，牛哥。 A few moments later. Di dalam penginapan, wanita tersebut telah diberi pelajaran pada gurunya akibat tindakannya yang sembrono, hingga pagi harinya mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, di mana ia sengaja mendekati mereka karena ingin membalas dendam kematian ayahnya yang dibunuh oleh Satria Mata 3. 死去的父亲，还有万户，便能多一份助力。到底是谁？你三眼真君。 我带着宝，这才使出种不入流的法。 A few moments later. Hingga tak lama kemudian mereka pun sampai ke Laut Barat dan menemukan tongkat jiwa tersebut. Namun saat akan mengambilnya, tiba-tiba 不会就这混天棍吧？破烂，据说是女娲补天留。哎，那这玩意儿确实……我来。 但是软的不行，来硬！牛哥， 啊！
Liu Ju pun akhirnya berhasil mengambil tongkat tersebut dan kembali ke Gunung Kunlun untuk mengambil kipas angin itu. Dan tiba-tiba 我跟你来个了断。牛家村之事你没有资格提，是一个彻头彻尾的阴谋。因你杀我父母，还有我全族。身中寒冬，别再硬搞。到手！但此仇不报，枉为人子。 A few moments later. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan kesatria mata tiga dan mengambil kipas tersebut. Dimana ternyata kipas tersebut adalah sebuah segel untuk menyegel pengkhianat alam, yaitu dengan memprovokasi peperangan antara siluman dan dewa. Dan kejadian itu akan kembali lagi karena ia sudah terbebas dari segalanya. Kemudian kesatria bermata tiga itu membawa Liu Ju dan Xiao Xiao ke tanah suci untuk melihat kebenaran yang terjadi. Di sana juga terdapat guru Liu Ju yang ternyata adik seperguruan dengan kakek tua ini yang merupakan seorang dewa. Liu Ju yang mendengarnya pun merasa tidak percaya karena telah dibohongi selama 12 tahun ini. Akhirnya kakek tua mengungkapkan kebenaran yang terjadi, di mana ternyata sang gurulah yang telah membunuh kedua orang tuanya bersama semua rakyatnya. 他却认为师尊对他不忠，蛊惑你发起诛。那场大战结束后， Dan ternyata guru Liu Ju tersebutlah yang menjadi provokasi selama ini, di mana perbuatannya tersebutlah yang akhirnya membuat ia disegel dan kini karena kesalahpahaman ia kembali terbebas. 阿牛，你本来那天劫老吴，从此就是你我师徒啊！流变正邪呀！我是妖，生来便是邪，是理所当然的。 A few moments later. Setelah mendengarkan semua kebenaran, akhirnya Liu Ju seketika memerangi gurunya sendiri. 一切都是假的！你只要做我交代，无边地狱你硬要闯！ A few moments later. 师弟，收手吧！牛哥，我生来就是要做万物之体，还想着人的那一套滚。可我不会像你，把你身上的法力跟你的父母团加。 A few moments later. 宿魔结界，仙人。阿牛，牛哥，牛哥。 长大了要娶我，可别忘了。 A few moments later. Dan film pun diakhiri dengan pernikahan Liu Ju dengan Xiao Xiao dan memiliki satu orang anak yang mungkin nantinya akan menjadi penerusnya kelak kemudian hari. Film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari cerita di atas adalah keberanian dan keteguhan hati adalah kunci untuk menghadapi rintangan dalam hidup, serta pentingnya memperjuangkan kebenaran meskipun menghadapi konsekuensi yang sulit. Saya Rio Permadi, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye, I love you.